Nggak, nih lo kan pengguna Android Iya, ya. Gue iya. pengen tahu perspektif lo, kenapa lo pengen terlihat sebagai si Nih, paling iPhone gue gitu. bisa ngejelasin nih, buat generation juga pasti bakal ngefeel bareng-bareng sama gue. Ibarat lu nge-storyin gue nih Iya. di Instagram, Mm-mm. jebret di tag gue kan Iya. @dimasante gitu. Nah pas gue mau repost iPhone, Yes. kita balik lagi ngomongin tentang iPhone 14. Tapi kan mereka tahu nggak sih harganya berapa? Sekarang udah dikasih tau belum harganya berapa? Tadi gue lihat di US ya itu. Lu beli baru, gue beli yang punya lu yang ini setengah. Kenapa sih nggak lo beli baru juga? 6 juta. Ya udah deal. Generation, welcome back to Nas to Catch Up with me, Nas Judge. Dan juga gue Dimas Sansei, kita bakal ngasih elu berita-berita yang sedang terjadi di dunia Indonesia kita yang kita cintai ini tentunya ya Nas. Berita paling pertama kita bakal ngebuka dengan dunia pergosipan dulu nih. Yes. Ada apaan? Nah, minggu ini itu seru banget ya di sosial media karena dua social media star kita di Indonesia itu melakukan sebuah lamaran. Deng. Dan ini adalah Just No Limit Dan juga Siska Cole. Nah, ampun, gue udah ngeliat itu kayak, ampun lu bayangin, ibarat kalau satu orang yang kayak oke lah, ini dua-duanya cuy. kayak super power ya, social Parah. media super power di Indonesia bersatu. Asli, gue udah gak ngerti lagi. Gue kepengen tahu deh, mereka berdua tuh bisa kayak gitu gimana sih ceritanya? Mungkin dari Siska Cole dulu mungkin. Nah, Siska Cole ini selain dia content creator ya, content creator di TikTok yang sampai followersnya udah 12 juta lebih kalau nggak salah di TikTok. Dia ini juga kebetulan keponakan dari seorang superpower. Superpower. Jadi- Apakah itu kayak pahlawan Marvel gitu? Bukan. Oh bukan Lo keponakannya tahu situ. ini gak sih WeChat? WeChat tahu gue. Kalau Tahu. di Cina bilangnya Wishing. Wishing. Nah, Oh, si WeChat oke. ini adalah aplikasi chatting. Kalau kita mungkin kayak WhatsApp gitu ya. Mhm. Nah, tapi di Cina kan nggak boleh WhatsApp. Jadi mereka tuh memang pakainya si WeChat ini. Ampun. Nah, WeChat ini yang punya salah satunya adalah omnya Siska Cole. Demi apa? Yes. Deng. Lu kebayang gak sih kayak Ampun. kayaknya tuh kayak apa gitu? Kayak ibarat menjadi keponakannya Mark Zuckerberg gitu. Nah, iya. Tapi dari negeri tirai bambu. Iya. Gue jujur nggak tahu apaan itu barusan. Itu sebutan kayak ini kalau Jepang tuh negeri sakura. Nah, gitu lo kan. Jepang banget ya anaknya kayaknya ya. Kalau Amerika inian negeri kebebasan. Oh, oke. Iya. Oke deh. Kalau Indonesia bilang open minded. Udah. Ya, oke. anyway. Oh iya, Just No Limit ini gimana ceritanya? Nah, kalau Just No Limit ini kan gamer ya, kita tahu dia Iya, betul. gamer yang sangat terkenal dan dia sukses di karirnya sendiri. Yes. Followersnya juga banyak pastinya di TikTok, di Instagram maupun YouTube. Oke. Dan udah pasti dia juga punya banyak hal lah ya dari apa yang dia jalankan. Pasti salah satunya tuh gue pernah ngeliat dia tuh ngebawa mobil sport. Nah iya, itu yang gue tahu tuh, dia katanya banyak mobil sportnya. Bayangin, main game, Iya. beli mobil sport. Gila banget gak sih? Lo tau gak sih cincinnya nih, cincin lamarannya itu banyak yang ngobrolin di sosial media karena Emang kenapa? 1,5 M. Demi apa lu? 1,5 Gila M buat cincinnya. Kok lu ada cincin juga? Ini jauh dari 1,5 M. Dedeng. Dan itu belinya di Singapura. Jadi kalau lihat vlognya, dia tuh kayak nitip sama tantenya atau siapa untuk ngambilin nih pesanan dia di Singapura itu. Bentar. Pertanyaan sedikit tentang masalah percincinan nih. Kan si Skakol nggak tahu kalau dia bakalan dikasih cincin dong. Iya Yes, kan? Betul. Kan cincin kan ada ukurannya. Iya. Gimana cara taunya ya? Gue penasaran itu juga dah. Tiba-tiba nih gara-gara lu ngasih tahu lu lu ada itu kan. Kalau gue sih sama cowok gue udah ya ngobrol-ngobrol aja ukuran cincin. Ah iya kan, lu buka-bukaan Iya. arti. Kalau yang kayak si Skakol gitu Ya gimana? mungkin dia juga ngobrol. Emang lo kira semua di kamera? Kan pasti ada obrolan juga gak sih? Kirain gue beneran. Iya, jadi pokoknya tapi yang bikin heboh juga selain 1,5 M itu di lamarannya mereka berdua tuh pakai batik. Lucu banget. Oh iya benar, batiknya Iya. gue ngeliat. Terus yang Mary Me-nya dikeluarin Iya. dari tirai bambu. Iya, lucu banget. Wah itu mantep sih. Jadi lo ntar planningnya kayak gimana? Kayak gitu gak? Jadi gue tuh kepengen ntar ke Bandar Jakarta nih. Widih. Tolong pacarnya Dimas didengarkan dengan baik. Terus ntar kita lagi makan udang kan, saus Padang. Ah, ini lagi. Terus tiba-tiba datang orang.
Itu sih kalau gue. Oke. Bukan datang udang ya, datang orang. Iya, datang orang. Okay. Terus gue kayak gitu, gue abisin dulu bumbunya, gue pepper di paha. Pegang cincin, baru ya pegang kan? cincin. Terus masukin ke jarinya. Oke. Licin kan gara-gara ada bumbunya juga. Luar biasa emang. Tapi gue masih penasaran tentang kalau misalnya orang cincin itu gimana ya? Maksudnya? Artinya orang-orang yang disurprisein itu sebenarnya udah gak surprise ya? Enggak, kalau gue menolak untuk tahu kapan gue akan dipropose. Jadi gue gak mau tahu. Oh, tapi lu udah ngomongin dulu. Ya gue tahu dia akan propose, cuma gue oke. gak tahu kapan gitu. Lu gimana sih cerita lamarannya lu awal-awal? Hah? Ini kan itu cincin. Enggak, anjir ini di nyokap gue. Gue Oke. dilamar nyokap gue dulu sebelum dilamar orang lain. Terus lu kapan bakalan nikah sama Ya, nggak orang tahu. tua lu? Nikah sama orang tua gue. Lah itu cincin. Ya kan hadiah. Oke, The Zero Reason. Jadi cincin itu bukan cuma untuk nikahan, tapi bisa juga untuk hadiah-hadiah spesial tentunya Iya kayak Nas ya. dong. Nah, kalau misalnya lu berencana untuk memberikan cincin untuk mungkin sahabat lu, mungkin buat teman-teman lamanya lu, reunian teman SMP mungkin Betul. kan. Jangan sampai message-nya salah lah. Nah. Marta ntar kayak, lu mau ngelamar gue? Enggak, gue mau ngasih aja Iya, betul. hadiah betul. gitu. Berlanjut lagi nih beritanya, kita bakal ngomongin tentang Ernest Prakarsa nih, Nas. Jadi kemarin itu lagi rame juga sama komedian-komedian. Yes. Bukan bercanda, tapi ini hal yang serius. Iya. Ngomongin tentang haki-haki itu gimana sih ceritanya, gue kurang ngerti deh. Iya, jadi para komedian ini atau komika ya kita bilangnya, stand up comedian. Aha. Para komedian ini menuntut Ramon Papana Oke. karena Ramon Papana ini dia mendaftarkan ke Haki bahwa open mic Indonesia itu brand dia. Oke. Gitu. Padahal kan open mic itu kan sebenarnya term yang dipakai oleh banyak komedian lah Ya untuk nge-stand up kan. Betul, Oke. kayak di kafe open mic di sini, open mic di sana. Tapi sekarang karena itu udah didaftarkan seolah-olah itu brandnya si Ramon tadi. Oke. Jadi si para komika ini atau siapapun yang pakai term open mic Indonesia itu dikenakan denda, bisa aja dikenakan denda sama si Ramon ini. Demi padahal itu kan kalimat umum gitu. Betul, dan udah beberapa kali terjadi kayak kafe-kafe dikenain 250 juta dikasih somasi. Demi gitu. apa? 250 juta. Iya. Dimintain duit. Betul. Karena ngomong ada acara open mic itu di posternya. Iya, betul. Ramon Papana, kamu kenapa bos? Oke, sekarang Ernest Prakarsa gimana? Nah, jadi kemarin bukan Ernest doang, ada Ernest, ada Panji Pragiwaksono, oke. dan berbagai komika lainnya itu turun untuk menuntut untuk diturunkan nih hakinya, gitu. Ya mungkin kayak ke Citayam kemarin. Iya gitu benar, loh, yang Bayi Muang gitu mirip-mirip. kan. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya yang Bayi Muang kemarin kan ceritanya ini ada orang yang bikin-bikin dari awal, dari nol. Iya. Digedein sama akun Instagram Jakarta Keras juga, segala macam sampai akhirnya jadi fenomenal. Betul. Terus tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, ada orang yang menuntut Iya. kalau itu punyanya mereka gitu. Tanda kutip kepengen dirawat. Iya. Kalau yang ini itu lebih kepada ini udah term yang biasa orang pakai untuk komedi, terus Iya. tiba-tiba ada orang yang ngehaki. Didaftarkan seolah itu brandnya dia gitu. Ampun. Gitu. Jadi ya semoga aja sih ini berhasil ya untuk diturunkan ya. Gue jadi kepengen ini tau, Nas. Kepengen ikut demo. Enggak, gue kepengen ngehakin satu kata juga. Apa tuh? Gue kepengen ngehakin gaji. Gila sih lo. Jadi semua industri dan juga semua perusahaan gue mintain duit, nggak usah gue minta 5 juta ada satu perusahaan. Setiap ada tulisan gaji, Iya, setiap ada email gaji, ngomongin gaji, slip semua gaji, dia dapat duit. gue dapat duit 5 juta aja, nggak usah deh 100.000, 10.000 deh. Gila sih. The next Ali Sadikin gue, Gila. Dimas Sante. Tapi lo tau gak sih, haki-haki ini sebenarnya tuh lowongan buat orang dapat duit juga sebenarnya. Ini secara bisnis ya. Okay. Jadi banyak orang-orang itu yang misalnya lo ke Amerika, terus lo ngeliat brand yang belum ada di Indonesia. Terus lo decide aja di Indonesia gue mau hakiin nama ini, itu boleh. Hah? Demi apa? Iya. Kasih gue satu contoh misalnya. Misalnya Pierre Cardin, Oke. ya, itu di Indonesia belum ada waktu itu. Terus lo pengen Pierre Cardin punya gue ya.
Jadi kalau ntar one day si Pierre Cardin mau masuk ke Indonesia, pasti lo dapet duit. Nas, kita ngapain sekarang siaran? Mendingan kita langsung pergi ke Amerika, Nas. Kita cari-cari brand yang belum ada. Apa nih, Mr. Potato? Apa nih? Inspirasi tuh buat kalian yang mau mencoba Betul. juga tuh. Cuman ya resiko juga ya kalau ternyata brandnya nggak masuk-masuk ya. Asli. Sorry. Makanya. Nah, ini Generation kita sudah memberikan lu peluang untuk menjadi miliarder. Yes. Jadi jangan lupain nama gua Dimas Anta dan juga Nas. Yes. Tadi kita udah ngomongin tentang dunia pergosipan. Aha. Udah ngomongin tentang dunia yang serius-serius tuh, haki tadi. Betul. Sekarang kita bakal ngomongin enteng-enteng kali ya, Nas. Ya, film kali ya. Boleh. Untuk dari dunia perfilman, ada film apa nih yang bisa lo kasih rekomendasi atau mungkin ada berita apaannya gitu? Oke, jadi ada film yang terkenal banget ya, namanya Game of Thrones. Of course, siapa Pasti yang nggak tahu Game banyak of banget Thrones? yang nonton ya. Nah, ini tuh ada sequelnya Oke. yang namanya House of the Dragon. Bukan yang kemarin itu finale, ternyata ada lagi. Ya, prequel. Prequel tuh apa ya? Oh, prequel tuh artinya yang sebelum semua ini terkejadian. Nah, berarti ini yang Prequel. sebelumnya lagi. Ah. Nah, ini namanya House of the Dragon. Oke. Nah, serial prequel Game of Thrones ini Mhm. itu tayang di HBO Oke. tanggal 29 Agustus 2022. Alright. Oke. Buat pecinta Game of Thrones, buat yang suka ngelihat, siapa sih namanya itu yang paling terkenal tuh? Si Targaryen. Nah, itu. Nah. Gimana cara bacanya? Gue juga gak takut salah sih, makanya Iya, gue makanya. pelan-pelan ngomongnya. Gue tuh kepengen nonton Game of Thrones sebenarnya Generation, tapi karena udah kebanyakan dan gue udah ketinggalan jauh, gue tuh jadi nggak bisa ngikut gitu. Susah. Gue sebenarnya udah nonton yang pertama. Oh, lu nonton? Tapi gue I'm not vibing with it. Jadi gue You're not vibing with stop. Iya. Lu nggak suka Harry Potter artinya? Gue suka yang pertama, tapi setelah itu gue nggak suka. Tuh kan, kelihatan Gue Generation nggak pasti suka kayak gitu. kerumitan. Nih, kalau misalnya gitu, artinya lu nggak suka Star Trek. Iya nggak suka. Tuh kan, ini gue bisa nebak Iya, lagi. iya. Artinya lu nggak suka sama gue. Iya. Tuh kan, kebaca semuanya. Serius, ding. Enggak. Gue tuh lebih ke romcom girl sih. Oh, Gue suka rom-com. yang light aja. Gitu. Beverly Hills Cop, Enggak. pasti Beverly Hills lu suka kan? Pas gue bilang cop langsung. Nah, Bah. itu kop itu gue nggak suka. Oh, kurang suka. Transformers juga nggak masuk artinya. Enggak. Transformers bagus. Makanya gue tuh kayak orang yang nggak seru untuk banyak orang sebenarnya. Kasih gua 3 rekomendasi film yang menurut lu worth to watch. Oke, ini favorit gue ya. Kalau komedi itu 21 Jump Street. Oke, Itu sih. gue cinta banget. Itu parah, itu lucu tuh. Itu parah. Terus kalau romantic itu gue suka, aduh gue lupa lagi namanya. Ceritanya mungkin bisa di spoilerin dikit. Mana tahu Sebenarnya gua kalau tahu. Indo ya gue suka Eiffel I'm in Love. Oh, I'm in Love. Iya, I'm in Love tahu gua. Itu film pertama gue yang gue nonton di bioskop sebenarnya. Demi apa lu? Iya, dan gue cinta banget film itu. Sama cowok lu? Apa sama orang tua lu? Enggak lah, gue masih kecil coy. Itu kan tahun berapa? Sekecil ini enggak? Iya, sekecil itu. Terus kayak anak-anak bocah nonton romantic movie kan. Terus kayak mata gitu. Iya. Lucu banget. Satu lagi terakhir. Satu lagi apa ya? Legally Blonde. Legally Blonde. Aduh, itu gua nggak tahu. Itu lucu juga. Sinopsisnya apaan? Ya itu White Chicks lo tau? White Chicks, yang 2 orang itu Iya, kan itu sih. juga lucu. Iya, tahu gue. Nah, Tapi jadi- itu stereotip banget sih. Iya, Itu tapi parah kan sih. itu sebenarnya untuk highlight itu kan, kayak nih stereotipnya gini padahal nggak segitunya juga gitu. Iya, benar. Itu lucu, itu film lucu. Lo gak mau nanya ke gue? Oh iya, Please. lo apa? 3 dong, rekomendasi dong. 1, Cars. Cars, oke. Cars Disney Pixar Cars. Yang kartun ya. Kacau. Iya, Lightning McQueen. Yang kedua, Transformers. Oke. Dan yang ketiga, Fast and the Furious. Semua seri 1, Oh, 2, gue 3, juga 4. nonton kalau Fast and Semuanya. Furious. Kenapa Gue lu gak suka. bisa nonton Transformers tapi lu nonton Fast and the Furious? Kan satu ide ceritanya. Gue suka banget yang di Jepang itu loh. Tokyo Drift. Tokyo DK. Drift. Iya, terus pakai lagunya kan. Nani. Nah, Drift. Iya. Seru banget tuh. Tadi kita udah ngomongin tentang dunia perfilman. Mhm. Gue kepengen lagi serius-serius lagi, boleh nggak? Boleh dong. Ada apa nih di dunia perseriusan Jabodetabek ini? Yes, jadi Pak Anies Baswedan mengajak anak-anak muda untuk menjadi PNS di DKI Jakarta. Oke. Nah, tapi yang bikin menarik ini adalah penawarannya Ya itu? yang sangat menggiurkan. Oke. Jadi dia menjadikan bisa digaji 12 sampai 18 juta. Weh, bentar. 12 sampai 18 juta. Yes, per bulan. Kayak teman-teman gua ada yang PNS tapi kayaknya
Demi apa sih 12-18 juta? Gue nggak tahu ya, ini akan atau sudah terjadi, gue nggak Oke. tahu. Cuma dia mengajak anak-anak muda untuk ikutan jadi PNS dan digaji segitu. Gara-gara teman-teman gue artinya humble semua itu Nas. Kan gue bisa sempet tuh jadi. ngobrol gitu kan, terus kayak lumayan gak sih jadi PNS gitu. Terus orang-orang pada bilang ya lumayan lah buat beli makan gitu. Ya, makannya Oh, banyak kan, lu nggak Ternyata tahu. makannya itu di Pagi sore setiap hari. iya Marriott. Nah. Udah kayak begitu ternyata gue nggak Gitu. tahu. Oke. Iya. Jadi mungkin ini juga dilakukan karena banyak anak muda yang sekarang udah nggak mau ya kerja untuk pemerintah dan lain-lain. Mungkin ini juga menjadi ketertarikan juga nih kalau misalnya gajinya tinggi, siapa tahu jadi banyak anak-anak muda yang mau ikut jadi PNS. Tapi emang benar segitu penawarannya? Emang kenyataannya seperti itu 12 sampai 18 juta? Sebenarnya yang tercatat ya itu gaji pokoknya itu untuk PNS 1,5 sampai 5, sekian lah, gue lupa. Lah. Juta. Tapi ada tunjangan lain-lainnya sesuai jabatannya dan itu bisa mencapai 12 sampai 18 juta. Oh, oke. Jadi setiap bulan lu emang menerima duit sekitar 1,5. Itu buat yang paling kecilnya. Iya, ini pokoknya Pokok ya. dan itu dari yang paling kasta yang paling rendah. Iya. Kasta yang maksudnya apa ya tuh? Level. Iya. Kalau yang paling tinggi berapa? Kalau tercatatnya sih 1,5 sampai 5,9-an. 5,9 tuh udah max polnya. Iya. Nah, yang bisa ngebikin jadi 12 itu tunjangan-tunjangannya. Tunjangan-tunjangannya sesuai jabatannya. Tapi ini it's really good soalnya to start off with kan pasti lo juga naik dan lain-lain kan, berkembang di dalam kan. Bener. Gitu. Nah, Generation buat yang kepengen bekerja ini udah dikasih nih sama Bapak Anies Baswedan. Sebuah penawaran yang cukup menarik ya, Nas. Betul. 12 sampai 18 juta bisa Anda gapai kalau ya jadi PNS Iya. gitu. Ngebuka wawasan baru lah di Iya, sini. lo mau nggak kalau misalnya lo fresh grad terus lo ada tawaran segede ini, lo mau nggak? 12 sampai 18. Tapi gue tergantung taruh di divisi apa. Di divisi acara, apa di divisi K3. Mungkin lo minta ada divisi keamanan. radio di situ. Bisa. Nah. Atau mungkin kalau gue suka itu divisi transport, Oh, ngapain tuh? nganter-nganter gitu. Oh, Atau mungkin oke. divisi konsumsi, gue juga suka di situ. Oke, bisa sambil konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri Iya, gitu kan. iya. Dan sekarang kita bakal ngebahas tentang dunia, apalagi nih? Gue bilang dunia absurd sih kalau yang sekarang. Absurd banget. Sumpah ini lumayan aneh sih menurut gue ya. Ini adalah jasa screenshot iPhone. Nah loh, ini Gila dia gak nih. sih? Aduh, ampun. Society 2022 Iya, nah. tahu Society gitu dari 2022. mulai gue punya iPhone, gue nyari duit. Iya, palingan gue bilang sekitar. Tapi masalahnya kan, lu tau gak sih jasa sekali screenshot berapa? Berapa sih? 1.000 sampai 3.000. Oh, sumpah loh. Sumpah. Kalau misalnya harga iPhone lu sekarang taruhlah 15 juta gitu. Lu bayangin 15 juta dibagi sama 3.000 rupiah. Iya sih. Kurang lebih sekitar ya 90 bulan. Iya lu sih. baru balik modal. Iya sih. Agak ribet juga Iya, sih sebenarnya. kalau segitu kayak gue agak males sih. Iya kan, makanya. Tapi balik lagi, ini tuh ada yang beli. Iya, ada peminatnya banyak gitu untuk sosial media juga, maksudnya udah untuk Twitter, Instagram, TikTok dan lain-lain tuh ini dipakai. Cuman gitu. buat ngasih tahu lengkungan sama ada baterai sama T-cell gitu doang. Iya, jujur gue juga agak bingung sih kenapa ya. Ampun. Kayak pengen dilihat si paling iPhone aja dia. Asli, tapi tetap aja sih. Gue juga pengen sebenarnya. Gue tuh kepengen beli iPhone berkali-kali kan. Tapi ada aja ceritanya. Nggak, nih lo kan pengguna Android Iya, ya. Gue iya. pengen tahu perspektif lo, kenapa lo pengen terlihat sebagai Nih, si paling iPhone Gue gitu. bisa ngejelasin nih, buat Generation juga pasti bakal nge-feel bareng-bareng sama gue. Ibarat lu nge-storyin gue nih Iya. di Instagram. Mm-mm. Jebret di tag gue kan Iya. @dimasante gitu. Nah pas gue mau repost, gue tuh nggak bisa ganti backgroundnya. Jadi backgroundnya tuh jadinya nggak bisa diganti. Jadi udah yang dikasih sama story dari lu ya itu yang gue terima. Oh, Kalau oke. iPhone kan bentuknya lengkung tuh, keren. Iya. Abis itu backgroundnya bisa diganti-ganti, bisa putih, hitam, ungu, pink gitu. Itu bukan karena lo nggak tahu settingnya. Nggak bisa, seriusan. Sumpah. Ntar abis kita ngobrol, ntar gue kasih Iya, HP gue. coba Tapi nggak gue bisa. cobain. Seriusan, terus abis itu tajem. Gambar tuh kotak gitu. Tapi ini juga ya, emoticonnya juga beda ya soalnya. Emoticonnya beda. Emoticonnya Android beda. sama itu. Beda juga di situ. Jadi kayak Nggak, tapi nih yang aneh kan ini maksudnya normal aja, emoticon di situ juga bisa dipakai, ya kan, emoticon di iPhone juga bisa dipakai. Tapi kenapa Android user pengen terlihat seperti iPhone users?
Mungkin satu sisi juga kan sekarang kan pergaulan sudah mulai berkembang biak dengan cepat kan. Ada yang mainnya udah sekali nongkrong 2 juta gitu. Ada yang kalau main keluar kota ke Bandung misalnya gitu. At least buat gua kelihatan punya iPhone aja udah kelihatan keren lah. Android kan juga banyak yang mahal, Samsung gitu. Iya tapi tetap kotak, gua nggak ngerti. Ini mungkin untuk Android bisa dikasih tahu kenapa sih gua nggak bisa ganti warna ini aneh gue kalau misalnya nge-repost. Coba abis ini gue coba ya. Seriusan lu nggak percaya? Mungkin lo nggak tahu caranya. Kalau misalnya bisa ya. Iya. Ya udah. Ntar kita kasih tahu Zeroation langsung caranya gimana, oke? Oke. Tapi gimana nih untuk tren ini lo berharapnya ke depannya kayak udahlah atau kayak ya udah teruskan gitu? Mungkin untuk para pengguna iPhone ini bisa menjadi salah satu ladang usaha. Oke. Dan untuk para pengguna Android ya udahlah 3.000 ini ya. Cara. Janganlah aduh Tuhanku. Ya style masing-masing lah, biasa-biasa aja, enggak usah harus kelihatan iPhone ya kan? Iya, betul. Gua kepengen tahu tentang berita game dong. Ada enggak sih berita game? Please, ada dong. Please. Lo kayaknya tahu sih berita ini. Lo main PlayStation kan? Of course. Yes. PlayStation 1 sama 2. Ini kita ngomongin PlayStation 5. Udah 5 ya sekarang ya. Gila, waktu berjalan dengan cepat ya. Iya, jadi ini adalah kabar dari game The Last of Us. Oke. Part 1. Emang ada part-partnya ya kalau game ya? Ada, tunggu, Last of Us itu ada 1 sama 2. Jadi ini yang part 1 dulu nih yang kita ngomongin. Nah ini akan rilis dan juga dijual di harga $70 per game. Oh bentar, jadi ini tuh ada game The Last of Us tapi ada 2 part. Yes. Apa gimana? Kayaknya ada 2 part deh, soalnya ini yang part 1. Oke. Mungkin setelah lo selesai lo harus melanjutkan ke part 2-nya gitu. Oh, karena gue tahu ada Last of Us 1 sama 2. Tapi ternyata nih game yang baru ada 2 part. Oke. Nah, atau itu mungkin kalau di Indonesiain sekitar 1 juta 1,5 jutaan gitu. Satu game 1 juta harganya demi apa? Iya. Seriusan? Emang berapa sih game tuh harganya biasanya? Gratis lah. Sumpah. Iya, tinggal cari aja di internet. Lalu cari itu aneh. Itu curang link. atau? Oh iya emang. Setahu gue bayar deh. Makanya tapi 1 juta cuy demi apa? Iya. Ampun. Part 2-nya ada nggak harganya? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke. Siap. Tapi ini gamenya tuh emang ngapain sih? Last of Us ini ngapain? Nah ini tuh adalah game yang masterpiece sebenarnya, Nas. Apa tuh? Jadi ceritanya di awal-awal sebenarnya simple sih, cerita game zombie, tembak-tembakan tatar gitu. Oke. Nah zombinya tuh namanya clicker di sini. Nah tapi yang menurut gua paling menarik, game ini tuh lebih ngedepanin storytelling dari si karakter utama ini. Storytelling dalam gaming itu gimana tuh flow-nya? Oke. Jadi ada perempuan kecil sama ada bapak-bapak. Gue lupa namanya karena gue nggak main. Gue cuma main PS2 doang guys. Oke. Tapi gue nonton di YouTube. Oke. Sambil makan mie gitu kan. Gue nonton. Jadi ada anak kecil sama si bapak-bapak ini. Gamenya itu terserah lu mau mainnya gimana. Mau main urak-urakan, tembak-tembakan semuanya gitu. Ntar lu dihabisin bisa. Mau main diem-diem, sneaky-sneaky gitu. Ntar lu bunuh-bunuhin gitu bisa. Ini sendiri atau lo kayak main bergrup? Nggak bisa bergrup. Lu cuma bisa main sendiri doang. Nah ntar lu terkadang jadi si anak kecil, terkadang lu jadi si bapak. Itu lo yang milih atau gamenya yang milihin buat lo? Ntar ada ceritanya. Misalnya kayak lagi lari nih, tiba-tiba gedungnya hancur, terus ntar lu terpisah gitu. Pas lu terpisah lu tuh berasa yang kayak no gue sendirian gitu. Tapi ntar lu jadi si bapak nyari-nyari si anaknya Ellie gitu. Ntar lu cari-cari. Ntar lu tiba-tiba abis jalan agak jauh gitu, tiba-tiba ntar lu balik lagi jadi si anak kecilnya ya kayak gitu. Kan si anak kecil lebih lemah. Nggak bisa tembak-tembak zombie secara ngasal gitu. Ntar lu harus mainnya ngesuain gitu. Bagus filmnya lagi. Game yang kayak film ini. Tapi bisa mati kan si anak atau si bapaknya? Ya kalau mati ntar start over lagi. Di ituannya gitu. Jadi sebelum lo ngelanjutin ke part 2 pasti lo harus hidup dong di game 1. Iya harus lah, karena kan harus tahu lanjutannya gimana gitu. Iya. Dan endingnya tuh kalau nggak salah di Last of Us tuh ada 2 gitu. Jadi kayak kalau lu mainnya gimana, ntar endingnya gimana. Kalau begitu ntar gitu. Iya. Ada 2 pilihan ending cerita gitu ya. Kayak gitu kurang lebih. Seru banget. Gue tuh sebenarnya sama game-game zombie tuh seneng. Okay. Ada Resident Evil, Last of Us, terus ada
Silent Hill tuh sebenarnya bukan zombie hantu-hantu gitu kan, tapi ada lain zombie-zombie gitu. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin segedenya kayak Last of Us, gue bilang. Bagus banget yang bikin, kayak ibarat gue nggak tahu sih ini dari pembikin film atau gimana, tapi berasa banget feel. Gue nangis nontonnya. Sumpah lo. Kok game yang gue mainin gak bikin gue nangis ya? Lo kejepit nggak tangan lo? Nggak, lo tebak dulu gue main apa? Game horror nih. Ludo. Hah? Lo kalau main Ludo gimana cara nangisnya? Gue gak ngerti gimana game bisa bikin orang nangis. Coba tangan lo taruh di sini bentar. Cat. Kalau nggak nangis ya harus lo nangis. Kurang nih dia. Maafin gue kebanyakan nonton TV Generation, maafin. Oke, di Generation T seperti itulah kurang lebih game Last of Us. Buat para pecinta game horror atau mungkin pecinta game Last of Us sendiri bisa langsung ditungguin. Bisa dicoba, yes. Harus nabung juga 1 juta rupiah ya, tentunya. Kalau misalnya nggak bisa, pay later 12 bulan masih ada. iPhone. Yes. Kita balik lagi ngomongin tentang iPhone 14. Nah, ini gimana nih Nas ceritanya? Jadi iPhone 14 akan rilis sebentar lagi tanggal 7 September 2022. Dan ini adalah iPhone yang paling baru dan orang-orang nungguin banget nih. Nih gue udah kebayang nih kalau di Singapura, di Amerika tuh orang pasti udah ngantri depan toko iPhone. Iya bener. Kalau misalnya kayak dulu tuh ada sepatu Yeezy, juga kayak gitu kan. Sampai tidur di situ kan orang. Tapi kan mereka tahu nggak sih harganya berapa? Sekarang udah dikasih tahu belum harganya berapa? Tadi gue lihat di US ya itu 12 juta. Demi apa? Kok bisa lebih murah dari yang kemarin? Yang kemarin kayak sampai nembus 20-an. Iya makanya. Tapi mungkin ini juga karena kelok sama salah satu provider di sana kali ya. Jadi lebih murah gitu. Iya. Tapi biasanya kalau kesini sih udah jadi lebih mahal sih. 20-an ada kali. Ampun. Gue punya pertanyaan buat lo deh. Yes. Kalau misalnya lu ada hobi nggak? Hobi apapun gitu misalnya. Memasak misalnya. Naik kuda. Oke. Gue ngeliat. Kenapa gitu? Gak apa-apa. Oke, misalnya lu punya hobi naik kuda nih kan. Terus harga iPhone misalnya 20 juta. Terus lu bisa berkesempatan untuk membeli kuda baru. Gara-gara hobi lu naik kuda, harganya 20 juta lagi. Lu mau beli kuda apa beli iPhone? Beli iPhone. Kenapa iPhone? Kan iPhone lu masih baru. Karena ngapain gue punya kuda orang gue bisa pakai yang ada di stable? Di mana? Kalau lo les kuda kan lo pakai kuda yang ada di stable. Oh, jadi tuh kuda yang dipakai sama semua orang? Iya. Hah? Ngapain gue beli kuda? Gue gak tahu si naik kuda gue. Ampun, makanya gue baru tahu. Lu kenapa mau naik kuda sih? Gue tanya. Kita jadi ngomongin. Oh, jadi naik kuda lu ya. Makanya Generation kalau misalnya kira-kira harganya sudah terlalu mahal. Tapi menurut lo yang oke buat harga iPhone 14 ini kalau masuk Indo berapa? Oh, oke. Harga iPhone 14 ya. Kalau misalnya fungsinya masih sama kayak yang tahun lalu, harusnya nggak jauh beda, tapi mahalan dikit lah. Taruhlah beda 1 juta 2 juta dari yang kemarin gitu. Oke. Misalnya yang kemarin 25, artinya bisa 27 lah. Oke. Kalau lu? Ya menurut gue mungkin jangan terlalu mahal sih ya, 20-an deh. Tuh Generation denger ya, 20 juta itu nggak terlalu mahal. Enggak, maksudnya kalau dibandingin lo kan 27 tadi bilangnya. Oh iya sih, gara-gara 1 juta tuh buat gue berarti. Iya oke. Kirain gue 20 juta tuh menurut lu. Enggak, 20 lah 20. Tapi kalau lu beli iPhone 14 ini, iPhone ini boleh buat gue gak? Orang gue gak mau beli. Oh enggak, gue lu mau beli. Tadi katanya lu mendingan beli iPhone daripada beli kuda. Iya, kan pilihan lu cuma 2, tapi kan banyak yang harus gue beli juga. Ya udah iya. Gak cuma iPhone sama kuda. Ya udah iya. Artinya gue gak bakal punya iPhone sih Generation kayaknya. Ampun. Emang lo gak mau beli nih? Akhirnya bisa gak usah pakai jasa screenshot gitu loh, Dim. Lu beli baru, gue beli yang punya lu yang ini setengah. Kenapa sih gak lo beli baru juga? 6 juta. Ya udah, deal. Kita ngomongin tentang dunia permusikan gimana nih? Kita ngomongin Blackpink in your area. Tidak lain dan juga tidak bukan ya Generation. Dari minggu lalu, minggu ini juga diomongin mulu. Sekarang berita apaan lagi, Nas? Lo udah denger dong pastinya si Pink Venom ini yang luar biasa lagunya ya. Jadi mereka baru aja perform di MTV VMA 2022. Oke.
Dan heboh banget ya antusiasmenya, sehingga sampai Taylor Swift itu ada recordingnya, dia tuh ikut nari sama nyanyi. Demi apa? Iya. Dia tuh naik atau Taylor Swiftnya di bawah? Dia kan suka kayak enjoy music gitu kan, di tempat dia duduk aja. Oh, Terus iya, disorot sama kamera. Iya, pas Iya. lagunya udah mulai muncul tuh dia kayak wah hype banget, sampai dia berdiri, nari, nyanyi gitu. Dan itu dijogetin sama Taylor Swift lagi. Iya. Itu katanya juga sempat gue tahu dari Taylor Swift kemarin katanya ini kenapa Taylor Swift? Oh iya ini Lalisa menang. Iya, si Lalisa sama lagunya yang itu loh, yang Lalisa. Tahu nggak? Dia bikin lagu pakai nama dia sendiri. Iya. Aneh banget. Dan dia menang tapi di lagu itu. Aktris Korea pertama yang bisa menangin di VMA. Iya. Kayak kategorinya K-pop ya? Enggak ya? Gue lupa sih kategorinya. Emang ada kategori baru? Kalau nggak K-pop? salah kategorinya apa gitu, gue lupa deh. Oh sebentar kita cari dulu. Ini gue penasaran nih masalahnya. Iya, tapi pokoknya dia pas dia maju ke depan itu teman-teman Blackpink-nya tuh pada cheering gitu, lucu banget. Oh Pada supportive. teman-teman kecilnya si Lisa yang Teman-teman dari Thailand. Blackpink. Oh, Teman-teman kecil. Kirain gua tiba-tiba pada datang di situ kan. Nih dia. Aduh, fotonya bagus banget. Gua nggak bisa ngebaca beritanya, gue cuma ngeliatin fotonya doang dari tadi, sorry banget nih. Salah fokus ya Salah laki-laki ini. Salah fokus. Gue cuma ngeliatin Tapi fotonya dia emang doang. cantik banget ya Lalisa ya. Parah. Member favorit lu di Blackpink siapa? Dia. Ya, lu juga sama lagi kayak gue. Dia sama Jennie sih, gue suka Jennie juga. Dia lagi sama lagi gue juga. Lo ngikut-ngikutin gue. Kalau lu ngikut lagi. Oke, distribution kurang lebih itu bakal menjadi berita terakhir untuk Nas to Catch Up di minggu ini. Alright guys, that was Nas to Catch Up. Thank you so much for listening. And I'll see you guys next week. Don't forget to subscribe, comment, and share this video. Bye. Teng 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 teng.